Dunia digemparkan dengan pernyataan putra mahkota kerajaan Saudi Arabia Muhammad bin Salman bahwa siapa yang mendakwakan khilafah, membawa ajaran khilafah, pemikiran khilafah, maka dia akan dihukum pancung. Pertanyaannya adalah, kenapa ideologi kapitalisme Ra'sumaliyah diterima di Indonesia, di negara-negara lain, di kerajaan Saudi Arabia, tapi khilafah ditolak? Pertanyaannya kenapa? Dunia digemparkan dengan pernyataan putra mahkota kerajaan Saudi Arabia Muhammad bin Salman bahwa siapa yang mendakwakan khilafah, membawa ajaran khilafah, pemikiran khilafah, maka dia akan dihukum pancung. Pertanyaannya adalah, kenapa ideologi kapitalisme Ra'sumaliyah diterima di Indonesia, di negara-negara lain, di kerajaan Saudi Arabia, tapi khilafah ditolak? Pertanyaannya kenapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih khilafah ditolak, sementara kapitalis, nasionalis, liberalis tidak ditolak oleh banyak negara? Ya, jawabannya gampang, bro. Rusaknya Suriah, terjadi perang saudara, itu karena orang-orang khilafah. Rusaknya Irak, Libya, Yaman, Palestina, itu karena ulah-ulah khilafah, orang khilafah. Mereka melakukan pemberontakan baik secara halus maupun secara kasar. Makanya dimanapun, di negara manapun, yang namanya khilafah itu pasti ditolak, karena bisa membuat kehancuran sebuah negara. Nah, sekarang Indonesia banyak yang terpapar khilafah di pemerintahannya. Banyak ustadz, kiai, ajengan, habaib yang terpapar khilafah juga. Makanya wajar kalau di Indonesia khilafah dilarang, karena kita tidak ingin negara kita rusak. Wajar kalau khilafah harus dihancurkan, organisasinya harus dibubarkan, karena kita tidak ingin negara kita seperti Suriah, Libya, Irak, Yaman, Palestina. Negaranya ada, tetapi bentuknya medan perang. Kekayaan alam mereka bukan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya, tetapi dipakai untuk membeli peluru. Ayo, coba perhatikan. Kapitalis, liberalis tidak merusak sebuah negara, tapi malah memberikan keuntungan kepada negara-negara lain. Tidak merusak. Makanya di Indonesia aneh, kok orang-orang khilafah dibiarin. Di Arab Saudi saja khilafah dihukum mati. Harusnya di kita pun sama, khilafah itu dihukum mati. Kita datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji itu ke negara mana? Ke negara Arab Saudi. Mekah itu ada di Arab Saudi. Jadi kalau Arab Saudi mengharamkan khilafah dan akan melakukan hukuman pancung kepada para pendukung khilafah yang berteriak-teriak tentang khilafah, kita pun harusnya sama, ngikut juga kiblat kita ke Arab Saudi. Sholat kita kiblatnya ke Arab Saudi, maka dalam hal pemberantasan khilafah ini kita pun kiblatnya harus ke Arab Saudi. Sholat kita kiblatnya ke Arab Saudi, tetapi masalah politik cuek-cuek aja, ya nggak bisa. Artinya apa? Arab Saudi sudah tahu bahwa khilafah ini sangat berbahaya. Maka di Indonesia itu harus ada pemerintah yang berani berbicara hukum mati bagi para pendukung khilafah, hukum mati bagi ulama-ulama pendukung khilafah. Gitu baru manyos. Coba perhatikan, yang ngebom Bali itu siapa? Itu mereka itu pendukung khilafah. Yang ngebom gereja itu siapa? Itu mereka pendukung khilafah. Yang ngebom
pos polisi, halte bis. Itu siapa? Mereka itu pendukung khilafah, bendera sama Aliwa dan Aroya. Coba perhatikan DITI. DITI itu benderanya sama bendera khilafah. Ini menegakkan syariat Islam. Taliban, benderanya sama bendera khilafah. Apa kita ingin negara kita dipimpin oleh orang-orang seperti ini? Terus negara kita nanti terlibat perang saudara, negaranya ada tetapi bentuknya medan perang. Kekayaan alam Indonesia semuanya dipakai untuk membeli senjata perang. Pakai otak, bro. Mumpung belum terjadi, mumpung belum kejadian, mari rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai sekarang kita perangi khilafah. Kalau pemerintah sudah tidak punya kekuatan, maka kita, kekuatan rakyatlah yang bisa menghancurkan mereka. Kita harus bergerak dan kita harus menghancurkan mereka. Bagaimana caranya? 2024 jangan pilih Anies dan partai-partai yang mendukung Anies, karena di belakang Anies Baswedan ada kelompok orang-orang khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.